Rasa kecewa membias di wajah Sultan Djorghi. Ia kesal karena ada orang yang membajak akun sosial media milik sang istri Annisa Trihapsari. Semua terjadi hanya karena sang istri tidak hati-hati saat tiba-tiba ada yang meminta kode akses akun sosial media pribadinya. Sejak itulah Annisa kehilangan akun yang followernya sudah mencapai lebih dari 2 juta orang itu. Sultan Djorghi tidak pernah menyangka kejadian ini akan terulang kembali. Sebab sebelumnya istrinya juga pernah mengalami hal yang sama meski akhirnya akun lama tersebut dibiarkan begitu saja. Ya ceritanya sih pagi-pagi sekitar jam 10-an ya. Itu istri saya pas buka handphone tiba-tiba Instagramnya tuh minta PIN gitu. Kenapa gitu kan, bingung. Mungkin di pikirannya kita kan pikirannya mungkin mau diupdate atau apa dikasih PIN-nya itu. Nggak lama kemudian langsung berubah. Ini yang kedua kali, yang awalnya itu emang ya followersnya sih udah lumayan lah ya, udah 2, berapa juta lah, saya lupa. Udah karena ya pikiran ya udahlah ngapain sih gitu kan. Dan sempat pernah ditawarin sama Instagram untuk diverifikasi, saya kan nggak paham masalah-masalah gitu kayak gitu. Kehilangan akun sosial media untuk kedua kalinya tentu saja menyedihkan. Annisa mengaku pasrah, namun Sultan Djorghi tidak ingin membiarkan ini terjadi terus-menerus. Apalagi sang pembajak sempat menghubunginya untuk kemudian minta uang tebusan jika ingin dikembalikan. Terus ya saya nanya tolong dibalikin, terus dia minta tebus gitu. Kalau saya pikir kan ini kan itu bahasa tebus itu kan ya seperti kayak pemerasan juga ya. Ya istri saya akhirnya berpikir ya cuma sosmed doang apa sih gitu kan. Ya tapi orang-orang seperti ini ya harus nggak bisa sembarangan gitu loh. Harus ditindak gitu aja sih. Memang sih ini cuma hanya sosmed, nggak terlalu inilah, kita nggak ada yang kepengenan mau ribut, kita pengen baik-baik aja udah balikin atau bagaimana jalan keluar yang baik, tapi ternyata dia pengen minta tebusan lah apalah. Tebusan yang diajukan orang yang sengaja membajak akun Annisa Trihapsari memang hanya minta tebusan Rp850.000. Bagi Sultan Djorghi juga bukan soal uang tebusannya yang membuat kesal, melainkan ia merasa seperti dipaksa menuruti permainan orang tersebut. Dan setelah merasa tidak mendapat solusi, Sultan Djorghi dan sang istri melaporkan kasus ini ke polisi. Supaya jerah aja gitu aja, bukannya norak atau apa gimana ya, cuman kan supaya yang lain juga kena, supaya nyaman lah. Dunia ini sosmed memang nggak terlalu important, nggak terlalu penting, tapi ya orang-orang seperti ini aja yang saya kurang suka. Nggak besar sih, awalnya cuma 850.000 gitu, tapi udah sempet dicoba sama temen ya nggak juga. Tadi sempet ngomong lagi bahwa nurunin harga gitu, bukan masalah uang atau apanya, tapi kan takutnya itu tadi. Mungkin jatuhnya kepada istri saya, nanti berikutnya kita nggak tahu lagi korban-korban berikutnya. Ini kan harus harus kalau nggak salah udah ada undang-undangnya kan ya? IT ya. Udah ada undang-undang IT gitu, jadi harus ditindak. Lain Sultan Djorghi, lain pula kisah yang dialami Eva Anindita. Bintang dalam sinetron Dua Wanita Cantik ini masih tetap sibuk syuting meski sedang berbadan 2. Kehamilan Eva memang masih terbilang muda, baru memasuki triwulan pertama. Itu yang membuatnya masih berani menjalani aktivitas syuting untuk sinetron stripping. Berat sih Mas, kalau misalnya kita lagi dalam keadaan sehat dalam arti ya, nggak ada hambatan apa-apa, kita syuting capek, apalagi kalau kita lagi berbadan 2 ya kan, apalagi dengan trimester awal kan, aku ini lagi muntah tuh 24 jam, jadi kalau orang kan morning sick pagi doang, kalau aku dari bangun tidur sampai aku mau tidur mau muntah. Menghabiskan waktunya di lokasi syuting sudah pasti melelahkan, apalagi untuk Eva yang hamil muda. Tapi ia selalu bertemu cara untuk mengatasi persoalan syuting. Tubuhnya pun ia paham sudah memiliki kekebalan tersendiri meski menjalani syuting di saat hamil. Toh kesibukan di lokasi sudah ia lakukan praktis sejak usia remaja. Dijalanin aja, kadang-kadang karena kita udah kebiasaan kerja, aku udah dari umur 17 tahun kali aku kerja ya. Jadi badannya udah imun, udah tambeng lah. Jadi ketika aku hamil pun kayak sekarang
ya di ini aja, di apa namanya, diseimbangkan gitu, porsi aku istirahat, porsi aku kerja. Bagi Eva, sejatinya bukan persoalan syuting yang membuatnya merasa terbebani, sebab yang jauh lebih merepotkan adalah sifatnya yang sensitif selama hamil. Semua aroma yang masuk hidung membuatnya mual dan ingin muntah, termasuk aroma makanan. Iya, jadi aku tuh sangat sensitif sekali sama bau-bauan. Makanan yang aku suka aja, misalnya kayak apa, nasi padang tuh kan enak banget. Aku tuh bisa yang makan nasi padang tiap hari tuh nggak ada bosannya, bisa gitu. Tapi ketika mengandung trimester awal sekarang, aduh, bener-bener yang nggak bisa cium bau makanan. Jadi kemana-mana harus bawa tisu diisi kayu putih dan aku harus smell, aku harus pegang, kalau kebauan aku tutupin. Kadang aku bisa makan, kadang enggak. Kadang 4 hari aku nggak makan, tapi aku ganti makanannya tuh sama nggak bau-bau, kayak misalnya singkong rebus, pisang rebus, terus umbi-umbian, ubi rebus, pokoknya rebus-rebusan ya, kayak jagung gitu. Nah aku bisa, itu kan ada karbohidratnya juga. Apa yang membuat Musdalifah mencabut gugatan cerai dan memilih mengajukan pembatalan perkawinan? Sesaat lagi hanya di Hot Shot.